Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Materi ini merupakan materi PAI kelas 7 atau fase D kurikulum Merdeka. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Agus Budiana Putra dari SMP Negeri 8 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Adapun tujuan pembelajaran yang harus tercapai oleh peserta didik yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan antara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini Bapak menyajikan ada dua gambar. Gambar yang pertama bisa dilihat, ini gambar apa? Ya, gambar yang pertama ini adalah gambar pemain sepak bola yang sedang melakukan apa? Selebrasi. Selebrasi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sujud. Kemudian yang kedua adalah gambar orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat, itu pada bagian sujud. Nah, apa yang kalian ketahui tentang sujud? Ya, karena dari gambar tersebut terlihat bahwa mereka sama-sama melaksanakan sujud. Namun bedanya kalau yang pertama itu adalah dari segi selebrasi setelah mencetak gol. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua ini adalah dari hasil melaksanakan atau dari hasil ibadah sholat atau sedang melaksanakan sholat. Sujud adalah bentuk penundukan diri seorang hamba kepada Allah. Ketika seorang sujud, ia mengakui kebesaran Allah, ketakberdayaan dirinya, dan kesiapannya untuk tunduk pada segala perintahnya. Nah, makna sujud di sini bahwa sujud itu diartikan sebagai penundukan diri. Kita tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai Tuhan semesta alam. Yang kedua adalah pengakuan kebesaran Allah. Ketiga, pengharapan ampunan. Kadang kita melakukan sujud itu adalah sebagai salah satu bentuk kita bertobat atau meminta ampunan kepada Allah. Ya, peningkatan keimanan dan juga ketenangan jiwa. Jadi ketika kita senantiasa melaksanakan sujud, kita akan tenang jiwanya, tidak ada rasa gelisah. Baik, pembagian sujud itu ada 3. Yang pertama ada sujud syukur, yang kedua ada sujud sahwi, yang ketiga ada sujud tilawah. Nah, sujud syukur adalah bentuk ibadah yang dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan, baik itu keberhasilan, kemurahan rezeki, kemudahan dalam masalah, ataupun karena terhindar dari bahaya, malapetaka, atau kesulitan hidup. Nah, seperti tadi yang sudah dicontohkan pada gambar pertama, itu menjelaskan tentang orang yang sedang melaksanakan sujud. Sujud yang dilakukan adalah karena berhasil mencetak gol atau selebrasi gol. Nah, itu salah satu bentuk dari apa? Sujud syukur. Ya. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur diantaranya adalah karena memperoleh nikmat, baik itu berupa nikmat rizki, kemudian tadi adalah nikmat keberhasilan, memperoleh nikmat dari Allah.
Yang kedua adalah terhindar dari bahaya. Nah, adapun dalil nakli sujud syukur terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idta'antana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la kafartum inna adabila sadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih atau sangat keras. Adapun tata cara sujud syukur, yang pertama adalah syarat sujud syukur harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa sujud syukur tidak disyaratkan harus suci dari najis atau dari hadas. Ketiga, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Adapun bacaan sujudnya yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu adalah bacaan sujud syukur. Jadi ketika kalian melakukan sujud syukur, maka bacaannya adalah seperti tadi. Adapun rukun sujud syukur adalah yang pertama niat kita untuk melaksanakan sujud syukur, kemudian ada takbiratul ihram, sujud dilakukan 1 kali dan juga salam. Nah, sujud yang kedua adalah sujud sahwi, di mana sujud ini adalah sujud yang dilakukan untuk mengganti kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam sholat karena lupa atau ragu-ragu. Kita lupa terhadap gerakan, kita lupa terhadap bacaan, kita lupa rokaat atau ragu-ragu dalam rokaat sholat. Nah, ini menggunakan sujud sahwi. Sebab yang dilakukan sujud sahwi itu adalah yang pertama adalah karena lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud, ragu atau lupa jumlah rokaat, lupa membaca doa kunut, lupa mengerjakan tasyahud awal, atau kekurangan dan juga kelebihan jumlah rokaat. Maka yang dilakukan adalah dengan cara sujud sahwi. Dari nakli, sujud sahwi adalah dari hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza sakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'a falyatrahis sakka wal yabni ala mas taikona summa yasjudu sajdataini qabla an yusallima. Rawahu Muslim. Apabila ada salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Adapun tata cara sujud sahwi, yang pertama adalah waktu pelaksanaan ini adalah sesudah membaca tasyahud akhir sebelum salam, apabila ingat atau menyadari ada sebab-sebab sujud sahwi sebelum salam. Namun ya ada juga yang sesudah salam, karena ingatnya itu adalah ketika sebab-sebab sujud sahwi setelah salam. Bacaan sujud sahwinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, baik itu ketika membaca Al-Quran atau ketika berada dalam sholat. Dan di situ kita membaca ayat sajadah atau mendengarkan ayat sajadah. Berikut adalah ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, As-Sad ayat 24, As-Sajdah ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Alaq ayat 19. Dalil nakli sujud tilawah
Bismillahirrahmanirrahim. Kana yaqra'ul Qur'ana fayaqra'u suratan fiha sajdatan fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu baduna mawdi'an limakani jabhatihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya. Sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tata cara melaksanakan sujud tilawah, yang pertama syaratnya itu adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci badan, pikiran, dan juga tempat dari najis. Kemudian menutup aurat dan juga menghadap kiblat. Rukun sujud tilawah di dalam sholat adalah niat, kemudian sujud. Kalau di luar sholat adalah niat, takbiratul ihram, sujud, duduk, kemudian salam. Bacaan sujud tilawah, Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu wa basarahu bihauli wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itulah bacaan sujud tilawah. Adapun perbedaan sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah, yang pertama dari aspek waktu. Sujud syukur bebas dilaksanakan kapan saja. Kalau sujud sahwi pelaksananya dalam sholat, sujud tilawah adalah saat membaca atau mendengar ayat sajadah. Niatnya, kalau sujud syukur adalah niat untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kalau sujud sahwi, niatnya adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam sholat. Kalau sujud tilawah, niatnya adalah untuk menghormati ayat sajadah. Nah, adapun jumlahnya adalah sujud syukur dilakukan sekali, sujud sahwi 2 kali, sujud tilawah adalah sekali. Tujuan dari sujud syukur adalah ungkapan rasa syukur atau terima kasih kepada Allah. Sujud sahwi menyempurnakan sholat, dan sujud tilawah adalah penghormatan terhadap ayat Al-Quran. Baik, itulah pembelajaran ataupun penjelasan mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar atau kolom chat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Mari kita tutup pembacaan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.